Sebelumnya, kenalin, aku Alivia Handani Asyanda, atau mungkin teman-teman bisa panggil aku Alivia aja. Di sini aku bakal ngobrol santai tentang hal-hal sederhana, hal-hal yang sebenarnya lekat di kehidupan kita, tapi jarang banget kita bicarain, yaitu tentang pertemanan. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini, aku bareng temanku. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Putra Kurniawan, bisa disebut atau dipanggil dengan Bintang. Dan di sini saya akan menemani teman saya untuk mengobrol tentang apa yang ada di kehidupan kita, yaitu pertemanan. Sebelumnya aku mau nanya, menurut kamu nih, menurut pendapatmu, pertemanan itu apa sih? Kalau menurut aku, pertemanan itu kayak proses kita saling mengenal satu sama lain. Jadi intinya biar kita lebih akrab dulu lah. Tapi pertemanan Tahu. itu menurutmu tiba-tiba atau direncanain gitu? Nah, kalau itu pertemanan itu ada yang tiba-tiba dan emang ada yang direncanain. Kayak kita mau berkenalan atau dengan seseorang lah, itu kan udah termasuk direncanain. Nah, kalau yang nggak direncanain kayak kita awal-awal masuk kuliah waktu PKKMB kan, itu kan kita dibagi per gugus. Nah, jadi kan mau nggak mau kita harus tahu lah, harus berkenalan dengan satu sama lain. Kan di situ kita dikasih tugas atau bisa berproses apapun harus berkenalan. Jadi itu keadaan yang memang mengharuskan kita untuk menjadikan orang itu tuh adalah nanti jadi teman kita gitu ya. Karena keadaan itu. Ya, itu harus kayak itu. Terus nih, awal-awal ngekos mungkin ya, awal-awal rantau ke Jogja, kita kan pasti pernah ngerasain yang namanya homesick. Nah, pas ngerasain itu, posisinya apakah kamu di sini punya temen, terus kamu keinget, oh aku pengen ketemu sama temenku yang ini, kayak gitu? Kalau masalah musik awal-awal di Jogja itu, kalau masalah temen emang udah ada. Kalau aku sendiri dari daerahku sendiri itu emang udah ada temen, tapi tidak banyak, cuman dari daerahku, dan itu cuman beberapa. Kalau teman-teman dari luar daerah belum, cuman udah mengenal tapi sebatas di sosial media, tidak ketemu langsung nantinya. Tapi setelah kamu pas ngerasain homesick itu, terus ketemu temenmu, apakah kamu ngerasain oh tenang atau gimana mungkin? Nah, kalau itu bisa sih untuk menjadi penenang, apalagi kalau habis dari rumah kan tiba-tiba ngekos. Untuk aku kan baru pertama juga ngekos, jadi ya kayak sepi aja. Kalau nggak ada temen, harus ada temennya. Dan temen itu bisa jadi pendengar kita kalau ada masalah-masalah. Meskipun kadang temen itu cuma ngedengerin dan nggak ngasih solusi apa-apa, tapi ternyata dengan didengar itu kita udah ngerasa apa ya, keberadaan kita dianggap dan ngerasa tenang gitu kan. Meskipun nggak semua teman bisa mendengarkan Ya, yang cerita penting kita. yang penting ada yang mendengarkan aja sih. Terus kamu ngerasa nggak sih semakin kesini sebenarnya ada pertemanan yang semakin renggang atau ada jarak lah? Nah, ada. Kalau masalah jarak dalam pertemanan itu, apalagi kalau sama-sama anak perantauan di sini, kan tujuan awal itu kuliah. Kalau masalah renggang itu biasanya terjadi ketika seiring berjalannya waktu kita udah kenal semua lah. Kalau awal-awal kuliah itu kan kita intinya cuman pengen cari teman sebanyak-banyaknya aja sih, masih itu ingin cari teman sebanyak-banyaknya. Dan kalau untuk renggangnya itu biasanya kalau kita udah punya kenalan banyak, nah kita kan di mana-mana kita kan kenal sama orang-orang, jadi kita nggak terlalu mencari relasi atau pertemanan. Kita mulai fokus kepada awal tujuan kita kesini. Jadi mulai cari jalannya masing-masing lah. Oh, berarti kayak dulu aku mikir kalau temen itu harus selalu bareng, harus selalu ngobrol, tapi ternyata enggak. Karena ada
masanya kita harus menuju jalan kita masing-masing ya, kayak gitu kan. Iya. Tapi kamu pernah nggak mungkin kamu punya teman lama tapi jauh dan kamu ngerasa kangen ke dia? Ada, pernah. Dan itu terjadi ketika awal-awal aku di sini. Terus apa yang kamu lakuin? Yang aku lakuin ya, kan kita juga berjarak kan, jauh dari daerahku ke sini kan juga jauh sih, nggak bisa. Kalau motoran juga pegel. Ya jadi cuman kadang aku chat, kalau nggak gitu, kalau teman-teman biasanya langsung, kan aku di situ ada kayak kumpulan lah, aku langsung video call ke grupnya gitu. Tapi kalau pas video call selalu mendapatkan balasan nggak dari dia, atau kadang mungkin ada masanya temenmu nggak ngangkat karena pasti di sana juga dia punya kesibukan. Iya, pasti ada. Dan apalagi dari kelompokku itu, teman-temanku yang akrab di kampung, yang kuliah itu cuman, kan ada 5 orang, yang kuliah itu cuma 2, yang 3 itu tetap di sana tapi memilih untuk kerja. Nah kan juga kalau kerja ya terbagi waktunya. Iya. Jadi ya sebisanya, kalau nganggur baru bisa telepon. Mungkin itu sama sih, aku juga pernah ngalamin. Kayak aku punya temen, bisa dibilang temen deket, tapi itu kita kenal pas SMP. Dan dia kuliah tapi gak di Jogja dan jarang banget. Tapi kadang apa ya, karena kuliahnya beda jurusan, beda kampus, kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Kayak kamu dan temenmu dia kerja tapi kamu kuliah, mungkin waktu kita berbeda. Jadi kadang aku cuma sekedar nanya kabar, tapi ternyata kabar itu kadang emang ditunggu sama dia gitu loh. Sekedar kabar kecil, padahal udah nggak seakrab itu dan nggak sejarah ngobrol itu, tapi kalau emang udah deket bakal selalu ngerasa deket kayak gitu. Padahal hal sepele kan itu. Iya, kadang misalnya nih, misalnya meskipun kita baru kenal di sini, tapi misalnya aku udah kenal sama kamu dari kecil karena mungkin kita tetanggaan atau gimana. Terus setelah kita merantau, meskipun jarang ngobrol, jarang ketemu, tapi karena emang udah ngerasa deket itu, kita akan tetap merasa deket. Jadi mungkin deket itu bukan tentang jarak tapi tentang rasa ya. Iya sih. Dan mungkin kalaupun emang sudah nggak seakrab dulu ya nggak apa-apa, yang penting kamu masih mempunyai rasa memiliki tentang teman itu. Jadi dari kesimpulannya di sini, dari apa yang telah aku obrolin dengan temanku Bintang, kayaknya teman itu lekat dengan kehidupan kita, tapi nggak semua teman itu bisa diajak cerita. Karena kadang ada teman yang emang sekedar teman, dan teman yang buat ngerasa kita tuh ngerasa bahwa dia adalah teman dekat kita dan dia harus tahu apa yang terjadi di kehidupan kita. Iya. Meskipun itu hal kecil. Kalau teman dekat lebih ke sahabat ya sih. Iya, mungkin kayak gitu ya. Tapi gimana pun kita, pasti kita akan membutuhkan teman sih menurutku, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Iya. Dan Kan kita emang makhluk sosial. makhluk sosial, jadi kita membutuhkan teman dimanapun itu, meskipun berjarak. Tolong jaga hubungan kalian dengan teman-teman kalian. Benar. Jadi buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, aku harap kamu bisa menemukan teman yang nggak hanya nemenin kamu pas senengnya aja, tapi teman yang mau nemenin kamu pas masa sepimu itu. Dan kalaupun belum tenang aja, nanti pasti ada seseorang yang duduk sebelahmu tanpa banyak tanya, tapi rasanya udah kayak pulang. Mungkin itu aja ya, ngobrol-ngobrol santai dari kami tentang pertemanan, hal-hal kecil yang jarang kita bicarakan, tapi sebenarnya itu lekat dengan kehidupan kita. Dan itu jarang dibahas juga. Karena mungkin orang beranggapan sekecil itu, sesederhana itu, jadi Sepele. jarang dibahas. Terima kasih. Dan saya Bintang Putra Kurniawan pamit undur diri. Saya Alivia juga pamit undur diri. Dan dadah. Dadah.